akan mencoba untuk mewawancarai Pak Sudirman, dan kebetulan Bapak dipilih oleh saya untuk saya supervisi ketika mengajar di kelas. Ya. Nah, namun sebelumnya bisa Bapak perkenalkan dulu nama dan mungkin mata pelajaran yang Bapak ampu di kelas mana dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Inu atas kesempatannya. Nama saya Sudirman. Terus mapel yang saya ampu adalah seni budaya. Terus yang saya mengajar khusus kelas 10, 11, 12. Semua kelas diajar begitu. Terima kasih Pak. Kabarnya hari ini gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan terus semangat ya. Ya insya Allah. Oke, terima kasih Pak Sudirman. Dan nanti rencananya ngajar di kelas 11 IPA 1 ya? Ya, 11 IPA 1. Nah, nanti kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang mau dicapai di pembelajaran nanti yang disupervisi kira-kira? Untuk pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat membedakan tanda nada antara diatonis dan pentatonis. Jadi siswa dapat membedakan Tanda nada pentatonis dan pentatonis dengan diatonis ya. Ya. Itu nanti berarti ada semacam anak-anak mempraktekkan nada di kelas ya. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi area pengembangan yang mau dicapai, contoh misalkan sebagai guru Sudirman mengembangkan apa untuk anak-anaknya kira-kira. Area yang ingin dikembangkan adalah keterampilan olah vokal. Jadi karena selama ini kan mereka terbiasa dan selalu sering mendengar diatonis, tapi pentatonis sebenarnya juga sudah sering dengar, tapi mereka nggak paham. Jenis pentatonis itu termasuk pentatonis gitu ya. Jadi anaknya bisa membedakan juga ya. Iya. Kemudian berikutnya strategi yang dipersiapkan kira-kira apa Pak? Misalkan apa mau pakai media pembelajaran berbentuk apa dan lain sebagainya. Strategi pembelajarannya nanti mungkin saya akan berikan satu per kelompok satu kertas lembar yang itu berisikan tentang sebuah lagu pentatonis yang khusus dari daerah. Nanti per kelompok itu bisa mengkomunikasikan bagaimana nadanya, dan setelah sudah ketemu nanti dipresentasikan. Jadi ada presentasi anak-anak yang maju ke depan ya. Iya. Untuk memperhatikan nada tersebut gitu, pentatonis, diatonis dan seterusnya ya. Jadi berarti ada disiapkan kertas yang berisi nada, kemudian ada presentasi dari anak-anak ya. Kira-kira tantangannya apa Pak? Nah, itu bakal kesulitan dan lain sebagainya kira-kira. Kalau tantangannya pasti kesulitan karena di nada pentatonis itu berbeda dengan nada yang kita dengar dengan diatonis. Sebenarnya gitu. Tapi karena mereka sebenarnya sudah sering dengar tapi belum tahu itu benar. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti Pak Sudirman tetap semangat. Kemudian ketika saya supervisi, ya mudah-mudahan tidak seperti biasa lah, mengajar seperti biasa. Kemudian nanti juga bisa mengajar lebih maksimal dan anak-anak tujuan yang diinginkan oleh Pak Sudirman bisa tercapai dengan baik. Jadi Pak Sudirman, terima kasih banyak. Ini mohon ditandatangani yang bukti kita praobservasi. Oke, yang berikutnya. Terima kasih banyak. Semoga sukses. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang tidak hadir hari ini? Adi, kenapa dengan Adi? Apa? Ya semoga nanti ada kabar beritanya tentang dari tadi ya, apakah sakit atau apa ya. Bapak di sini mau mengulang materi kita ya, perihal musik tradisional ya, dengan tujuan yaitu kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan apa itu musik tangga nada diatonis dan pentatonis ya. Alasannya tangga nada itu memang dibagi dua, satu diatonis dan yang kedua pentatonis. Diatonis itu sudah dipahami oleh khalayak umum ya, yang pakai do re mi dengan modenya itu 1, 2 sampai 7. Tetapi kalau pentatonis ini masih dibagi 3 ya. Bagi 3, 1 itu velok ya, 2 selendro, dan ketiga bem ya. Nah, pentatonis ini biasanya dipakai dalam musik tradisi ya. Musik tradisi itu biasanya Jawa, Sunda itu pentatonis ya. Kalau pelot namo pas roji, namo pas roji, namo pas roji, ini pakai pelot. Kalau yang selindro itu hampir mirip dengan diatonis. Nam ro moji moji, nam ro moji. Nih, kalau bem beda lagi. Kalau bem itu biasanya untuk lagu-lagu langgam ya, dalam suku Jawa itu biasanya adanya, contohnya kalau bem ini dalam langgam biasanya mocokan ada, tapi dalam bobo pun ada. Kalau bobo itu yang seperti ini, Doni Mas Mustika Nengwan, itu beda dengan yang selendro. Kalau selendro itu biasanya umpama seleramu sekamala. Ini kalau selendro sudah banyak. Makanya di sini Bapak ini menanyakan dulu apa yang kalian pahami kemarin tentang tangga nada diatonis yang memiliki 7 buah nada ya, dalam satu oktav. Biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kodenya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini diatonis adalah yang mempunyai nada 7 buah ya, dalam satu oktav. Sedangkan pentatonis yang memiliki 5 buah nada ya. Ya. Kalau pelok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau selendro 1, 2, 3, 5, 6. Kalau bem 7, 1, 2, 3, 4. Tuh bagang pertama. Ya, berarti dari 7 ya. Pi. Ini juga ada pi sebenarnya. Namo pat loroji, namo pat loroji. Nah, ini. Nah, karena kalian sudah paham, sekarang Bapak akan membagikan nanti per kelompok ya. Per kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katanya berapa ini? Nanti setiap kelompok ini yang Bapak harapkan bisa mempraktekkan maju ya, dari tanda-tanda pentatonis yang kan Bapak ambil ini ada 2 saja, selendro dan pelok. Dan lagunya itu biasanya lagu-lagu tradisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa menit ini?
3 bagi 7 berarti satu kelompok berarti 3 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5 ya, satu kelompok ya. Kita acak. Terus nah, kalau sudah yang dibagi bergabung dengan kelompoknya. Ya, bergabung dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3. Oh ya, ini 1, 2, 3, 4. Itu apa itu? Ham, sini Ham. Ham, tidur aja sini, Ham. Sini. Jadi yang pertama nanti yang dibaca adalah notasi angkanya dulu. Nah, contohnya ini pelok ya, lupa mau pipi cici 66 40 ci lupa mau pipi cici 66 40 ci ini ya baca terus karena ini 7 lupa komo pici pimo jilu komo pici pimo jilu papat semua sudah kebagian ya, bagian maju yang belum ada. Nah, sekarang di belakang kertas itu ya dituliskan ya tentang refleksinya, hasil dari kegiatan ini sebenarnya ini apa. Ya kalian tulis sendiri lagi bawahnya ya, ditulis dari pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapatkan ya, refleksinya. Nah, kamu sendiri, kelompok kamu sendiri. Nah, kelompok kamu sendiri. Perasaan kamu. Perasaan kamu. Ayo. Terus apa? Sudah? Sudah, tulis progresnya. Tulis belakangnya, belakang kertas. Perasaan kamu hari ini. Pembelajaran hari ini adalah tentang musik tradisi. Sudah ya? Jika sudah ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua sehingga kalian kedepannya bisa membedakan ya antara nada-nada pentatonis dan diatonis. Dan kalau diatonis sudah paham biasanya ya remedi, kalau pentatonis kan kita jalan, jadi kalian bisa membedakan dan bisa memahami. Untuk kedepannya nanti kita akan bilang materinya kasih ya, kasih kita mungkin akan ke apa nih
praktek musik, alat musik tradisi karena sudah teknologinya sudah lalu alatnya ya. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini yang bisa Bapak berikan. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudiman Iya. selaku guru yang saya observ, kemudian gurumu selaku pembicara. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang coaching dan juga pembelajaran masalah observasi kemarin. Yang pertama di sini Pak Sudiman, terima kasih kemarin sudah bersedia untuk diobservasi kelasnya, dan saya amati kelasnya sudah cukup baik, sudah cukup kondusif. Dan menurut Pak Sudiman, kesan setelah Pak Sudiman menyampaikan pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya? Kalau kesan sesuai atau tidaknya sebenarnya sudah hampir memenuhi target, Pak. Karena ternyata siswa itu dengan perbedaan itu sudah bisa membedakan antara diatonis dan metatonis. Berarti itu kesannya target saya sudah capai walaupun memang belum 100%. Oh ya. Kemudian kira-kira apa yang sudah memuaskan lah dari proses pembelajaran kemarin, dan juga apa kira-kira yang belum memuaskan menurut Pak Sudiman sendiri ketika kemarin proses pembelajaran tentang nada pentatonis dan diatonis itu? Kalau yang memuaskan itu yang pertama mereka sudah bisa bekerja sama dalam satu tim Dan kelompok ya. kelompok, dan mereka sudah bisa kompak walaupun kekurangannya itu mereka belum begitu paham dengan nada yang akan dikeluarkan. Oh, berarti itu kekurangannya juga ya? Ya. Belum begitu paham dengan nada yang akan mereka bunyikan atau keluarkan ya? Oke, ya, nada. Terus kira-kira menurut Pak Sudiman sendiri, apakah kompetensi yang diinginkan dari anaknya dengan pembelajaran kemarin sudah tercapai? Sebenarnya kalau 100% belum. Persentasenya itu mungkin Iya. sekitar 75%, tinggal 25 itu pematangan. Kalau mempraktekkan kemarin sudah dijajarkan kemarin mempraktekkan di kelas yang istilahnya cara dia awal-awal lah, tangga mungkin ada awal-awal itu dasarnya mereka sudah paham itu. Untuk mungkin ketemu dengan lagu realnya mungkin mereka perlu istilahnya pembelajaran lebih lanjut ya, seperti itu. Kemudian kira-kira yang menjadi kesulitan anak itu apa terkait dengan pembelajaran di dua nada itu? Media, Pak. Media. Ya. Maksudnya media di sini karena memang ada satu alat itu sebagai pengukur. Pengukur nada do itu seberapa, terus satu itu seberapa. Nah mereka kan hanya sebatas membunyikan dan mengikuti kata-katanya saja. Tetapi untuk nadanya tingginya seberapa itu kan mereka belum. Karena Ada nama alatnya itu? ada sebenarnya untuk pentatonis itu alat tradisi itu biasanya di depan itu memang harus ada satu alat tradisi untuk mengukur nada. Karena nanti di saat dia dibunyikan itu tingginya seberapa mereka harus mengikuti. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Namanya apa nama? Kita kalau untuk itu pakai cetik bisa, Cetik juga bisa. pakai saron bisa, pakai apa bisa. Yang penting dibunyikan. Iya. Karena kemarin juga Pak Sudiman saya amati sudah mencontohkan lah, walaupun dari ucapan bunyi sendiri kan gitu loh. Anak-anak juga sudah sebagian bisa mengikuti kan. Berarti yang lebih tepat itu kalau kita menggunakan media yang real, yang memang alat untuk dibunyikan gitu kan. Nah terus itu kan kesulitan di anak versi Pak Sudiman. Kalau di Pak Sudiman sendiri gimana kira-kira? Kalau Dari diri sendirinya. kalau kesulitan dari diri sendiri itu mendampingi anak-anak. Kadang ada anak itu yang
perkembangannya begitu cepat. Dan ada kadang anak yang memang lambat. Memang makanya kedepannya mungkin akan ada pengelompokan itu sendiri untuk anak yang memang lambat dan yang cepat ini memang harus dikelompokkan untuk pembinaannya pun lebih intens. Bisa masuk ke pembelajaran diferensiasi itu ya? Bisa. Maksudnya kan kategorisnya mengelompokkan anak kan, istilahnya berdasarkan kategori tertentu dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk yang tadi kan sudah jelaskan kesulitan anak, kesulitan guru, untuk alternatif yang kira-kira sementara bisa sebelum alat itu kita memadai, kira-kira apa yang bisa dilakukan sementara ini? Yang pertama untuk alternatif mungkin harus memperbanyak referensi. Anak itu harus banyak referensi. Jadi karena gini, anak-anak itu biasanya dari nada diatonis itu langsung berubah ke pentatonis itu nggak bisa. Harus ada referensi dulu untuk gambaran. Sama dan sebaliknya dari pentatonis ke diatonis mereka belum bisa. Mereka cuma yang penting ngikutin yang ada rame sekarang atau di medsos, tapi nggak tahu apakah itu nada pentatonis atau diatonis. Berarti sebenarnya ada mereka itu kekurangan dalam identifikasi jenis nada itu ya. Gitu. Terima kasih. Kemudian kan jelas kita sudah fokus ke tadi mungkin ke kesulitan anak ya. Untuk kesulitan kedepannya kan anak mungkin kesulitan membedakan itu. Nah selain yang kesulitan anak membedakan definisi atau jenis dari nada itu, kira-kira apa lagi kendala mereka itu? Kalau kendala itu aja sih, perbedaan bisa membedakan itu sebenarnya sudah cukup untuk modal dasar lah. Kalau yang lain untuk penghafalan itu kan, kalau dia sudah bisa membedakan lebih cepat mau membedakan adanya itu. Nah, karena biasanya tidak cukup waktu 1 minggu 2 minggu, biasanya 1 semester itu biasanya baru bisa paham nada ini. Matang ya? Matang itu biasanya 1 semester. Ada pengulangan terus ya? Nah kemudian kira-kira rencana apa lah yang akan dilakukan oleh Pak Sudiman untuk kedepannya, rencana yang akan dibuat terkait dengan kesulitan anak itu untuk mengatasi kesulitan? Mengatasi itu satu, mereka banyak referensi. Yang kedua mungkin akan saya arahkan kan langsung ke musik tradisi. Jadi mereka biar bukan hanya sebatas mendengar tapi bisa mempraktekkan. Apalagi kan tempat kita sudah ada alat musik. Jadi walaupun alat musik itu sebenarnya nadanya bukan pentatonis utuh, tetapi dia ke pentatonis bem atau campuran antara diatonis dan oh iya, jadi alat yang ada di sekolah itu baru sifatnya masih campuran ya? masih campuran. Ya, ini soal pentatonis. Kemudian tadi Pak Sudiman sudah ada rencana untuk mungkin membawa contoh yang untuk alat sekolah sebagainya, bahkan mungkin praktek tadi. Kapan kira-kira akan dilakukan kegiatan tersebut? Ya, sesuai dengan KPM. Mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi kan kemarin pas saya observasi di kelas kan baru dicontohkan melalui kertas. Mungkin di pertemuan berikutnya akan diadakan khidmatnya, mereka praktek langsung dengan ada musik di pertemuan berikutnya ya. Nah, kira-kira untuk yang apakah perlu keterlibatan guru yang lain dalam pelaksanaan itu atau guru seni yang lain gitu, atau mungkin memang nanti ke depannya mereka akan diadakan ekstrakurikuler khusus untuk itu gitu. Kalau ekstrakurikuler khusus karena kita sudah ada alat musik dan untuk pemberdayaan lebih lanjut itu kayaknya memang harus ke sana ya. Tapi kalau untuk guru teman sejawat itu mau karena biasanya beda antara, walaupun guru musik kadang beda cara cara mengajar pun beda untuk apalagi untuk notasi itu kan beda. Makanya kalau saya untuk melibatkan teman sejawat itu kayaknya untuk saat ini belum pikiran ke sana. Karena apalagi juga di sekolah saya mengajar itu guru seni cuma saya sendiri.
Jadi kayaknya itu masih bisa. Mungkin kalau di musik modern kayak gitar mungkin melibatkan yang lain mungkin Bisa, ya. bisa. Tapi kalau tradisi itu memang harus biasanya satu pantura. Nggak banyak yang bisa, asalnya kan sumber dayanya pun kayaknya sumber daya yang manusia yang untuk kesana juga kurang kan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sutiman. Kemudian ada yang mungkin di luar itu yang ingin saya tanyakan, ketika kita sudah ketemu solusi yang diketengahkan tadi sama Pak Sutiman terkait yang dengan belajar, gimana kira-kira perasaan Pak Sutiman sekarang kalau sudah tahu ini solusi dan lain sebagainya? Perasaannya itu lebih mantep dan lebih apa ya, lebih plong, karena dengan seperti ini jadi bisa mengutarakan sebenarnya angan-angan dan atau tujuan apa sih yang ingin saya laksanakan selanjutnya. Terima kasih atas obrolan kita pada siang hari ini. Kemudian saya juga tidak sabar menunggu atau menyaksikan kembali gimana sih aksi atau metode pembelajaran Pak Sutiman di pertemuan berikutnya. Saya yakin setelah mungkin obrolan kita siang ini, kemudian solusi yang Pak Sutiman buat tadi, insya Allah kayaknya pembelajaran berikutnya akan sangat luar biasa. Siap. Itu aja Pak Sutiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum aja. Ada lagi?